Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Halimatus Syadiah dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin melakukan observasi mengenai ritual jamasan atau ritual cuci keris pada bulan Syuro di Keraton Kasepuhan Cirebon yang berkaitan dengan etnosaid. Kemudian dipandu oleh Bapak Elang Aji. Berikut ini adalah tempat menuju Museum Pusaka yang berada di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Ini adalah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2017. Baik teman-teman, saya di sini di Museum Keraton Kasepuhan bersama masih dengan Bapak Pemandu. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apakah di Keraton Kasepuhan ini masyarakatnya ada yang sebagai pengrajin keris? Kebetulan kalau untuk hari zaman sekarang Cirebon ini tidak ada pengrajin keris ya. Banyaknya pengrajin keris mungkin masih di Jawa. Cirebon ini terakhir mungkin dengan pembuatan keris itu pada masa Sultan Sepuh kelima yang bertahta dari tahun 1773 sampai 1786. Itu masa terakhir. Kemudian masa selanjutnya sudah bukan dari sini rata-rata. Ya. Tapi ini peninggalan yang ada di museum ini adalah peninggalan dari masa Pangeran Cakrabuana, pendiri awal Cirebon, Raden Walang Sungsang, yang berarti umurnya sudah mencapai 700 tahun. Keris yang berjenisnya ada beberapa jenis ya. Ada sempana, ada keris brojol, ya. Sempana sendiri sebetulnya ada sempana cinarita, ya. Ada satu lagi sempana bungkem. Ya. Nah, apa perbedaannya sempana? Kalau sempana cinarita itu biasanya di gagangnya ada belok seperti itu dan terbuka, ya. Itu sempana cinarita. Nah, kalau sempana bungkem ada belok tapi tutup begini. Nah, itu sempana bungkem. Kemudian kalau keris brojol ini lurus rata-rata ya. Nah, kalau sempana ada look seperti itu. Nah, kemudian ada juga jenis senjata Jawa Barat seperti cangak, congkrang, pudi. Cirebon ini bukan punya keris saja ya. Nah, Cirebon dari kata caruban artinya campuran, kami ini multi etnis kita. Jadi ada Cina, ada India, Arab, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Melayu dan sebagainya. Jadi senjata pun berbagai jenis, bahkan senjata suku Dayak Kalimantan, Mandau pun ada di kami seperti itu. Nah, ini ada kujang wayang yang bentuknya tokoh wayang. Beda dengan kujang yang ada di luar. Bapak mau Ya. bertanya, dari jenis-jenis keris ini kira-kira bahan jenis keris ini apa saja? Ya, gini. Rata-rata bahan daripada keris ataupun senjata yang lain seperti pedang, cangak, congkrang, pudi itu bukan sekedar cuma besi atau baja. Rata-rata ini campuran dengan batu meteor, ya. Atau orang sekarang mengatakannya kalau keris ini sudah dibersihkan, dicuci ya, dibalas, itu biasanya warnanya bukan warna besi, jadi warnanya seperti ada gemerlap. Orang bilang pasir emas, itu sebetulnya batu meteor. Bapak mau tanya, jika keris ini mengalami proses perkaratan atau berkarat, apakah ada cara untuk mengatasinya, Pak? Nah, gini, penjamasan atau pencucian yang kita lakukan setahun sekali pada tanggal 1 Suro dan 10 Suro kan kita perlu air kelapa dengan perasan jeruk nipis.
air kelapa dengan perasan jeruk nipis itu mengandung asam. Kalau keris ini disimpan atau direndam selama beberapa hari, kalau pengen bagus ya sampai 7 hari, kemudian diambil, digosok pakai jeruk nipis, semua kotoran hilang termasuk karat. Ya, seperti itu. Dibersih kalau sudah seperti itu. Tadi mengenai bahannya tadi ada jeruk nipis, air kelapa. Mengapa ya Pak memakai bahan tersebut? Kalau jeruk nipis dari air kelapa kan itu asam. Asam itu bisa menghancurkan semua jenis kotoran. Ya. Makanya kalau disimpan lama di dalam air yang mengandung asam, ya lama-lama rusak. Ininya organik, karena korosi. Selain dari sini ada lagi Pak jenis keris ini? Ada, sini ada. Nanti dulu sebentar. Ada keris ini brojol sama ini tilam upih. Bentuknya seperti ini, hampir mirip sih sebetulnya. Perbedaannya yang sebetulnya kalau orang yang tidak mengerti ya memang tidak mengerti ya. Ada tilam upih, iya dari segi bentuk, mungkin juga dari bukan segi bentuk saja ada. Kalau keris itu di tengah ada, sebetulnya orang bilang pamor. Nah itu yang membedakan mungkin di situ. Bahkan ada keris singa barong di sana. Keris singa barong memang di bawahnya itu ada hiasan bentuk kereta, ya, tapi tidak sebut full ini, cuma kepala keretanya saja. Jadi bentuk naganya singa barong dan mengandung tinata emas. Ini juga pedang, ada berbagai jenis pedang. Ada pedang sabat, ada pedang lamel, ada pedang suduk. Gampang kalau membedakan pedangnya. Pedang suduk ya ini berarti atas bawahnya tajam, dan ini biasanya untuk pasukan komandan pasukan. Kemudian kalau pedang sabat ya kayak golok, kayak ini. Kalau lameng, kalau golok kan begini, kalau lameng ini begini, terbalik. Ini zamannya Sultan kelima. Juga ada tombak-tombak di sini banyak ya. Nah, ini ada juga tombak Ninggala. Untuk pasukan khusus. Nah, ini ada keris yang saya lihat tadi adalah keris singa barong. Di singa barong ini. Di sini teman-teman terdapat keris singa barong, di mana keris ini memiliki selut seperti motif lempungan dan motif tetanan. Ada keris Jawa gelap, keris Padang Ini adalah keris biasa yang terbuat dari masyarakat.
Berikut ini adalah proses pencucian keris. Yang pertama yaitu proses perendaman keris dengan air kelapa yang dilakukan selama 1 malam karena asam askorbat yang terkandung dalam air kelapa dapat bereaksi dengan karat, sehingga karat pada keris mudah dibersihkan. Setelah itu, keris digosok dengan sikat atau sabun agar karat yang masih menempel ini dapat hilang. Setelah itu dibersihkan dengan air sumur Kemandung. Selanjutnya dijemur kurang lebih 1 jam. Kemudian digosok dengan jeruk nipis dengan satu arah karena kandungan asam sitrat yang terdapat dalam jeruk nipis berfungsi untuk menghilangkan karat dan memunculkan pamor keris. Selanjutnya dijemur, kemudian dicuci dengan air sumur Kemandung. Hal ini dilakukan karena kandungan zat asam pada jeruk nipis dapat menyebabkan keris berubah menjadi kehijauan apabila keris tidak dibersihkan. Selanjutnya, rendam keris dengan kembang 7 rupa, di mana kembang tersebut memiliki kandungan minyak atsiri yang berfungsi untuk mengharumkan keris. Setelah direndam, keris itu dijemur. Nyalakan dupa, kemudian keris diolesi oleh minyak misik, dipanaskan di atas dupa, dan dimasukkan ke dalam wirangka. Tadi mengenai penjelasan keris, jenis-jenis keris, dan proses mengenai pencucian keris yang ada di Keraton Kasepuhan pada bulan Satu Suro ya Pak. Untuk Bapak terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pertemuan kita di sini, apakah ada Bapak yang ingin sampaikan mengenai observasi pertemuan ini? Ya, jadi diharapkan untuk generasi muda penjamakan keris adalah peninggalan nenek moyang. Harus dilestarikan ya mengenai budaya yang ada di Cirebon. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Izin pamit dan undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.